Halo teman-teman semua, konten seperti ini akan rutin kita buat nih guys. Ini adalah konten bersama kerjasama antara IWPI dan Pajak Smart. Rencananya setiap hari Jumat kita akan bikin konten seperti ini teman-teman ya, bekerja sama dengan IWPI. Halo Pak Bos IWPI nih, apa kabar Pak Rinto? Ya, sehat Mas Awan. Luar biasa. Oh, halo Bu Sinti. Ya, halo Pak. Nah, luar biasa nih Pak Rinto, Bu Sinti ini orang-orang kalau digencat sama oknum makin makin tenggelam ini makin malah bikin IWPI nih Pak ya. Iya, iya Mas Awan. Kita spill dikit deh Pak. IWPI ini kemarin sudah launching. Jadi apa nih visi misinya IWPI ini Pak? Ya, kalau IWP ini fokus utamanya adalah ini Mas, kesetaraan antara wajib pajak dengan dirjen pajak. Fokus utamanya di situ Mas. Ya, moto kami adalah bagi wajib pajak, bayarlah pajak sesuai kewajiban agar negara kuat. Bagi fiskus, terimalah pembayaran sesuai hak agar tercipta keadilan. Seperti itu Mas Awan, moto utama kita yang akan kita junjung di IWP ini. Karena kami Mantap. melihat Mas, sebagai wajib pajak, karena kami ada kasus sengketa pajak, itu kami meminta tolong ke banyak konsultan, dan itu hasilnya buntu Mas. Karena yang paling sederhana Mas, yang paling sederhana aja kan ini Mas, peraturan masalah jangka waktu pemeriksaan, jangka waktu Hmm. pengujian pemeriksaan lapangan. Itu kan, kalau saya kan bagi pengusaha Mas, kami kan tidak tahu Mas, hitung-hitungan akuntansi dan lain-lain. Kami anggaplah kami itu percayakan pada tim administrasi kami lah Mas, tim akunting dan tim perpajakan. Lah, hal yang paling sederhana saja, masalah jangka waktu pengujian, ternyata konsultan pajak ini yang kami cari-cari itu tidak bisa menyelesaikannya, Mas. Nah, itulah akhirnya kami terinspirasi untuk membuat IWP ini, Mas, agar tercipta keseimbangan antara wajib pajak dan dirjen pajak. Karena yang saya lihat, ternyata konsultan pajak ini juga tidak ada undang-undang yang melindunginya, Mas Awan. Ya, Hmm. beda sama profesi pengacara, profesi akuntan, likuidator, dan masih banyak profesi yang lain seperti dokter, itu kan sudah ada undang-undangnya, Mas. Lah, ini di Hmm. konsultan pajaknya yang saya lihat, saya cek di peraturan perundang-undangan, itu tidak ada, Mas Awan. Jadi, bagi kami kalau memang konsultan pajak ini tidak bisa dibuatkan undang-undang untuk melindungi profesi mereka, biar bisa merdeka dan mandiri, itu sebaiknya dibubarkan saja, Mas. Ini perkumpulan-perkumpulan konsultan pajak. Seperti itu, Mas Awan. Apabila tidak bisa dibubarkan, berarti kami sebagai wajib pajak patut menduga, Mas, menduga bahwa ada kong kali kong antara ini, Mas, perkumpulan konsultan pajak ini dengan Direktorat Jenderal Pajak. Seperti itu, Mas Awan. Oke Pak, jadi daripada kepada konsultan pajak yang mungkin diduga malah tidak bisa membantu, Ya, alternatifnya bergabung ke IWPI Pak ya? betul, Mas Awan. Nanti Hmm. dari pengalaman-pengalaman teman-teman yang ada di IWP ini, kita saling sharing, Mas, sebagai wajib pajak. Ya, ini kalau melihat sidang Mas Awan kemarin kan rakyat bersatu gitu, Mas. Betul, betul. Itu luar biasa kemarin dalam sejarah baru pertama kali itu ya, rame-rame ikut nonton. Betul. Oke Pak, thank you IPPI sudah bersama kita, Pak Rinto, Bu Sinti dan teman-teman. Jadi hari ini kita mau bahas mengenai ini barang baru nih ya, ini binatang baru nih. Namanya Betul. Komisi Informasi. Ini sudah dipraktekkan nih oleh teman-teman IPPI dari Pak Rinto dan teman-teman. Boleh nih Pak di-spill ke teman-teman semua masyarakat biar tahu barang apa ini Komisi Informasi ini, fungsinya apa, tahapan apa ini Pak? Ya, ini nanti lebih detail ke Mbak Sinti ya. Kalau saya sekilas di ini Mas ya, untuk pembukaan, bahwa dalam sengketa pajak ini itu kan ada yang namanya gugatan Mas, itu atas formil. Terus untuk materi nanti kita biasanya lari ke keberatan, kalau keberatan ditolak lari ke banding. Lah, proses gugatan ini adalah proses ini Mas, ini apa litigasi Mas ke pengadilan pajak. Kalau keberatan adalah proses di ini Mas, kita memohon DJP sendiri untuk mengabulkan keberatan kita. Nah, baru kalau ditolak itu lari ke litigasi lagi ke pengadilan pajak yang namanya banding. Nah, dalam saat proses perjalanan kita Mas, itu menghadapi pemeriksaan pajak, pembahasan akhir. Nah, itu kan ada beberapa hal yang paling penting Mas. Contohnya ini yang kasus kami ini adalah kami memintai ini dokumen rekaman Mas saat pembahasan akhir, Mas Awan. Hmm. Dokumen rekaman saat pembahasan akhir, laporan hasil pemeriksaan, NHP, terus apa? Ini Mas, permohonan pembetulan tata naskah dinas
karena ada ini Mas ditandangin oleh pejabat yang bukan berwenang. Nah, Hmm. itu kami ajukan sengketa di Komisi Informasi, Mas. Nah, itu undang-undangnya pakai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Mas, Undang-Undang KIP. Nah, Hmm. itu dalam 10 hari atau 30 hari itu pejabat pengelola informasi dan dokumen, Mas, itu harus menyerahkan dokumen yang kita minta, Mas. Seperti itu, Mas Awan. Bapak Nah, kirim suratnya kepada lembaga terkait atau kepada lembaga Komisi Informasi? nah, kalau kasusnya ini, Mas, sengketa informasi ini, kita bersuratnya awalnya itu ke lembaga terkait, Mas, yang memiliki informasi tersebut. Dalam kasus kami ini adalah sengketa kami adalah dengan pemeriksaan pajak di Kanwil DJP Jatim 3. Kami memintanya ke Kanwil DJP Jatim 3, Mas Awan, informasi tersebut. Nah, kalau diberikan dokumen atau tidak diberikan atau kita tidak puas, lah kita mengajukan lagi namanya keberatan juga, Mas. Kayak ini, Mas, sidang di PT UN itu kan sebelum ke PT UN kan harus keberatan ke atasannya kan. Sama Hmm. dengan Komisi Informasi, Mas. Lah ternyata PPID tingkat Kanwil ini adalah sebagai PPID tingkat 2, Mas. Hmm. Kanwil DJP Jatim 3 ini. Lah karena dokumen tadi yang kita minta tidak diberikan, kami mengajukan keberatan ke ini, Mas, PPJ tingkat 1. Nah, ternyata itu adalah langsung kantor pusat DJP, Mas. Kebetulan ketuanya itu adalah Bu Dwi Astuti, Mas, Kepala Bidang Penyuluhan. Wah, Ibu Dwi Astuti. Halo Bu Dwi, apa kabar Bu? Sehat-sehat Ibu. Terus, Nah, kalau kasus kami ini kan PPD tingkat 1 dan PPD tingkat 2 kan sama-sama tidak memberikan dokumen, Mas. Nah, akhirnya kami ajukanlah ke sengketa informasi, Mas Awan. Jadi ya kami sengketakan informasi ini adalah termohonnya adalah PPD tingkat 2-nya, Mas, karena kami meminta dokumen pertamanya ke PPD tingkat 2. Seperti itu sorry Pak, komisi itu. Bapak membuat sebuah surat permintaan informasi Betul, kepada PPD tingkat 2, yaitu uh, Kanwil. ka- yaitu lembaga yang memiliki memiliki data tersebut. Betul. Dalam hal ini kalau kasus kami kan Kanwil DJP Jatim 3. Kalau KPP, Ya kalau KPP ke KKP, Mas. berarti KPP itulah PPD tingkat 2. Lah itu belum belum tahu, Mas. Oke, Sepertinya berarti PPD tingkat 2 ini kayaknya Kanwil, Mas. Semua ditangani Kanwil. Bisa jadi seperti itu, Mas. terus Hmm. si Kanwil ini tidak membalas kah atau dia membalas dengan alasan menolak? Kalau Kanwil membalas, tapi ngomongnya informasinya tidak ini, Mas, untuk diberikan. Hanya Bapak untuk minta apa? internal. Ya, rekaman kan rekaman pembahasan akhir dengan kita, Mas. Kita minta buktinya, itu kan data kami. Kalau mereka bilang itu data rahasia kan lucu, Mas. Uang ini datanya wajib pajak, saat pembahasan akhir dengan kita, itu loh, Mas. Bapak minta Dan data rekaman pembahasan pertemuan akhir. pembahasan akhir. Betul. Terus mereka tidak bilang ini ada atau tidak ada, mereka bilang ini data tidak untuk Anda gitu. Betul, gitu Mas Sinti ya? Iya, itu dari pihaknya itu memberikan tanggapan bahwasanya informasi yang kami minta itu termasuk informasi yang dikecualikan Betul. karena itu berkaitan dengan rahasia jabatan, seperti itu. Hmm, Seperti itu Mas Awan. Nah, Nah, datanglah surat balasan dari situ. Kemudian Bapak Ibu mengajukan lagi surat keberatan kepada PPD tingkat Keberatan. 1. Iya, ya, betul. Surat itu dikirim ke Kanwil atau ke DJP Pusat? Kalau itu melalui PPID Kemenkeu, Mas. Jadi apa namanya, kita kan bersuratnya melalui email, nanti dari pihak sana itu juga balas lagi. Tapi itu terpantaunya di websitenya PPID Kemenkeu. Jadi Gitu, Pak. PPD itu punya website tersendiri. Iya, betul. PPID Kemenkeu. Eh, kita kirim surat via email ke sana. Iya, Kita pantau di sana. iya betul. Di Terus, websitenya itu ada. terus dapatlah surat balasan dari PPD tingkat 1 dari Ibu Dwi Astuti. Iya, Yang pada pokoknya sama. iya katanya kalau itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa data itu rahasia. Iya, betul. cuman tidak Oke. disebutkan ya Mbak Sinti ya. Peraturan perundang-undangan yang mana tidak disebutkan dalam surat itu ya. Iya, betul, Nah, Pak. gitu. Jadi Seperti itu Mas Awan. kebiasaan para oknum ya, dia tinggal bilang Ya, ini data bukan untuk Anda, sudah nah, sesuai undang-undang, tapi dia tidak tunjuk undang-undang mana gitu kan. betul Mas. Hanya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku gitu aja. Mas. Itu Iya, betul. boleh nggak sih digugat sebagai penipuan? Gimana? Oke. Kalau penipuan bukan digugat Mas, pidana Mas. Oh, iya. Oh, Nah, iya, ya laporan betul. pidana. Bahkan ini Mbak Sinti ya, tolong dijelaskan Mbak Sinti, itu kalau komisi sengketa informasi ini kalau pejabatnya tidak membalas dalam berapa hari itu yang pidana Mbak Sinti? 10 hari atau berapa hari? Iya, 14 hari sih, Pak.
14 hari kerja. Oh, 14 hari kerja tidak ada respon, Mas. Itu kita bisa laporan pidana, Mas, Aman. Itu undang-undang KIP ya. Undang-undang KIP. Ya, Ya mungkin Oke. nanti ini kita bisa bertukar peraturan undang-undangannya mana itu, Mbak Cindy. Jadi nanti kalau mereka tidak bisa menjawab, masuk penipuan. Iya. Ini masih panjang nih Pak, santai kita prosesnya. Nah, jadi membuat surat ke PPID via email, kemudian PPID tingkat 1 akan membalas pada pokoknya sama saja menolak, Betul. kemudian Bapak mengajukan sengketa. Ya, ya, Ini semacam gugatan. ya. Ini namanya sengketa informasi, Mas Awan. Ya memang semacam gugatan, cuman ini sebenarnya prosesnya non litigasi, Mas. Ini Jadi sebuah surat yang dikirim by email atau apa ini? gimana, Mbak Cindy? kalau untuk yang pengajuan sengketanya itu kan kami kan kirimnya itu langsung Pak. Jadi Bukan karena kan ada beberapa dokumennya. yang dari PPID-nya itu suratnya balasannya itu Kalau yang email, itu email dari email email, atau by system. email aja itu Pak. Oh, email aja. Cuma kalau dari sistemnya tercatat gitu, tapi Oh, sistemnya jadi hanya dia, tercatat, tapi dokumennya di email ya. iya betul. Oke, terus Bapak mengajukan gugatan, mengajukan sengketa ini sebuah surat dikirimkan secara fisik Iya betul. Kalau untuk yang sengketanya, kepada alamatnya apa? kalau untuk yang komisi informasinya itu ya ke kantor komisi informasinya Pak Di Jadi, provinsi, Mas, Jawa di Timur. ya Provinsi Jawa Timur. jadi ada kantor namanya kantor Komisi Informasi. Iya Betul. betul. Kita kirim ke sana, kita sampaikan saya sudah mengajukan tingkat 2, saya sudah mengajukan Oh, ada keberatan. formatnya, Mas Awan. Ada formatnya, sudah ada template-nya, Mas. Iya Kita tinggal isi aja. Oh, Nah, kirim ke sana. Nah, ya, kemudian berapa hari akan dipanggil gitu. betul, Mas. Nah, 14 hari. Jadi ke para pihak dipanggil nih dua-duanya nih Iya ya, Mas Awan. betul. untuk bertemu di sana. Ya, Iya di ruang sidangnya sama. Jadi di gedung itu ada ruang sidang. Iya betul. ya, Mas. Nah, ada Oh, majelisnya, Mas. Ini memang sidang sengketa informasi, Mas. ada Cuman majelisnya. ada majelisnya, Mas. Iya 3 orang juga. 3 Sidang majelis sama 1 panitera. 3 majelis, 1 panitera. Kayak Ini, sidang Iya. pengadilan pajak, Mas. ini feeling saya nih, Bapak nih satu-satunya di Indonesia nih yang melakukan sidang seperti ini. Saya Kalau juga, kasus pajak mungkin jarang, Mas. Cuman kan kami dapat dari teman di Lampung sudah pernah menang, Mas. Tapi tahun 2013, Mas, itu ya. Iya Hmm. betul. oke, oke. Tadi kan Bapak bilang ini bukan bukan litigasi. Betul, Mas Awan. Nah, Maksudnya gimana? non litigasi, adjudifikasi, Mas. Ngomongnya gitu, Mas. Nah, ini nanti kalau para pihak tidak puas, Mas, lucunya itu bisa diadukan ini, Mas, keberatan atau bandingnya ke PT UN, Mas. Oh, lari ke Aturan mainnya PTN. gitu, Mas. Oke. Oh, oke. Pak, boleh lebih singkat lah, Pak. Boleh nggak kasih singkat aja? Ini masalahnya apa nih sampai bisa lari ke sengketa informasi gini? Ya, Mbak Cinti, bisa dijelaskan, Mbak. Ya, jadi begini Pak, untuk permasalahannya itu kami mengajukan sengketa terkait permohonan rekaman atas pembahasan akhir hasil pemeriksaan itu yang dilakukan pada tanggal 29 Mei dan 10 Agustus 2023 di Kanwil DJP Jatim 3 Pak, seperti itu. Jadi itu kami mengajukan terlebih dahulu untuk permohonan informasinya ke PPID Kemenkeu itu ditujukan untuk PPID tingkat 2 yaitu Kanwil DJP 3. Lalu setelah itu dari pihak termohon itu memberikan tanggapan bahwasanya permohonan informasinya tidak dapat diberikan karena termasuk dalam informasi yang dikecualikan karena berkaitan dengan rahasia jabatan. Lalu setelah itu kami mengajukan keberatan atas surat tersebut dan dari pihak termohon itu mengatakan bahwasanya eh, jawabannya itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu di saat seperti itu kami mengajukan kembali Pak ke Komisi Informasi Provinsi Jatim terkait sengketa tersebut. Oke, jadi masalahnya adalah meminta data dan mereka tidak mau kasih. Iya Betul, betul. Oke, data itu yang dimaksudkan adalah rekaman elektronik pertemuan pembahasan akhir. betul, Mas. Iya betul. Padahal setelah kita bersidang itu barang tidak ada ya? Tidak ada, Mas.
Tidak ada Mas Awan. Ampun, nah dia tahu ini barang nggak ada, dia tidak mengatakan ini barang tidak ada, dia cuma bilang barang ini bukan hak Anda, begitu ya? Betul, betul Mas. Ya, Emang betul. gila itu si oknum luar biasa. Ujung-ujungnya nggak ada. Buat apa sih kalau barang nggak ada? Oke. Jadi Ya, kenapa kok nggak ngomong nggak ada gitu maksudnya Mas Awan? iya bilang aja nggak ada gitu, beres udah. Jadi kalau bisa dibikin rumit, kenapa dibikin gampang kan gitu, Ya, iya, iya, iya. ya kan? Jadi sebenarnya apa sih yang diharapkan hasil dari proses sengketa Komisi Informasi ini? Sebenarnya harapan Bapak dan Ibu tuh apa ujungnya? Apakah sebuah surat keputusan bahwa ini harus diberikan atau apa nih Pak, Bu? Kalau untuk harapan kami, yaitu Komisi Informasi itu memutuskan yang pertama itu Pak mengabulkan permohonan kami, yaitu berupa tadi rekaman. Lalu yang kedua itu menyatakan bahwa informasi yang kami mohon itu merupakan informasi yang bersifat terbuka, Pak. Lalu Bagi memerintahkan, pemohon ya, iya, terbuka bagi iya pemohon ya. betul, iya betul, dan memerintahkan termohon untuk memberikan informasi yang kami mohon itu. Ya, berarti ini semacam ada petitum gitu ya? Iya, Ada Mas Awan. Ada petitumnya Mas. Jadi ada 3 petitum. Yang pertama mengabulkan permohonan, yang kedua menyatakan informasi itu terbuka, yang ketiga memerintahkan termohon untuk memberikan data itu. Betul Mas Awan. iya betul. Oke. Nah, terus kemarin kan sudah bersidang ya, kalau nggak salah ya. Ya, sidang Iya kedua betul. Mas kemarin. Itu sidang Tanggal kedua. 1 Juli itu sidang kedua Mas. Sidang kedua. Ini jangka waktu berapa lama nih, Pak? 14 hari seharusnya, Mas. Enggak, Jadi sidangnya dari masa waktu sampai keputusan itu Mbak Siti, apakah ada aturannya Mbak? 6 bulan atau 1 tahun gitu Mbak? Belum sih Pak, karena itu kemarin kan kalau kata paniteranya itu tergantung dari kesiapan dari para pihak. Jadi mungkin bisa lama atau bisa cepat seperti itu. Oke. Ya, Dia cuma bilang seperti itu saja sih. Oke, berarti nggak buru-buru. Nah, Iya. jadi gimana nih hasil meeting yang pertama bagaimana, yang kedua bagaimana tuh, Pak? Bu. Jadi gini, sidang pertama itu Pak dilaksanakan di tanggal 30 Mei kemarin. Nah, di dalam sidang itu untuk termohonnya itu tidak datang Pak. Jadi hanya kami dari pihak pemohon datang. Nah, karena kan itu memang Pak di form kami itu untuk badan publik yang kami tulis termohonnya itu memang Bapak Kementerian Keuangan. Cuma kan karena kan seharusnya itu kantor wilayah di JP Jatim 3. Jadi dari pihak apa namanya Komisi Informasi itu kita itu disuruh buat untuk surat justifikasi gitu, Pak. Untuk Nah, lalu merevisi si termohon. iya, betul. Lalu sidang kemudian dipanggil lagi, Pak, di sidang kedua di tanggal 1 Juli. Nah, itu dari pihak pemohon, yaitu kami itu dihadiri oleh 2 orang, saya dengan rekan saya. Lalu untuk dari pihak termohon itu dihadiri 16 orang, Pak. Seperti itu. 16 orang. Iya, 16 orang. Itu berapa dari mobil tuh Mbak Kementerian Siti? Keuangan. 3 Gimana, mobil, Pak? 3 mobil apa 2 mobil itu? Kayaknya sih lebih dari 2 mobil karena banyak sekali di luar itu mobilnya. Oh, Luar biasa. Itu termasuk ada Pak Agus, siapa lagi tuh? Pak Wisnu. oh ini Pak Mbak Wisnu Siti ini ada. tidak kenal. Mbak Siti, ya Iya, Pak Agus kalau di surat tugasnya ada, cuma kan Mbak Siti ini yang tidak kenal Mas Awan, tim yang berbeda iya. Mas. Oh, nggak ada foto-foto, video. Ya, Cuma kemarin rekam. ya kemarin itu kalau rekaman ada Mas, cuma kan kemarin ini kan teman-teman dari anggota IWP ini kan coba saya suruh sendiri itu Mas. Mereka sih agak diintimidasi Mas, tidak boleh rekam. Ada itu Mas. Lucunya Komisi Informasi malah tidak informasi itu Mas, tidak informatif. Iya, Itu pengalaman teman-teman Mas Awan. Jadi majelis itu agak sedikit mengintimidasi supaya tidak merekam. Betul iya, Mas. betul. Tetapi akhirnya Bapak Ibu merekam, Audio Mas, Iya, masih audio. iya. merekam audio. Mm-mm. Oke. Alasannya tidak boleh merekam itu apa? Nggak ada, cuma dibilangnya jangan rekam ya Mbak, kayak gitu aja sih Pak. Oke. Apakah sidang itu dibuka dan terbuka untuk umum atau tertutup? Seharusnya sih terbuka untuk umum, cuma pas pertama itu nggak ada kata-kata kalau dibuka untuk umum gitu. Oh, saya rasa mungkin sidang berikutnya kita mesti tanya. Mohon maaf nih Pak Iya, Majelis, Oke, ini sidang dibuka dan terbuka untuk umum atau tertutup? Kalau ya, tertutup, undang-undang apa yang dipakai? ya. Karena kalau petun iya. itu jelas, kalau sidang ini tertutup, dismisal tertutup, Ya. kemudian sidang Oh, jelas Mas ya. persiapan tertutup. Tapi kalau Kemudian, ini lucu Mas, wong ini sidangnya pakai undang-undang KIP keterbukaan informasi publik, masa dirinya sendiri tidak informasi, tidak terbuka. emang agak udah bolak-balik sih otaknya sih. Apa yang ditakutkan?
Itu loh. Apa yang takutkan? Ini WP datang sendiri kok. Iya, betul Mas. Oke. Tapi akhirnya kan kita punya rekaman. Iya, 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 iya. Kemudian, nah, jadi 16 orang ini datang tuh, masuk satu ruangan tuh, penuh. Iya, penuh. Tapi katanya ada beberapa yang tidak datang sih, Pak. Tapi kalau menurut saya itu lebih dari 10 orang karena ada yang di luar juga. Jadi di dalam itu udah penuh, terus di luar itu juga masih ada orangnya. Waduh, Ibu nggak pingsan Bu di situ, Bu? Deg-degan sih, Pak. Nggak nyangka ya, 16 orang datang ya. Iya, betul. Berarti feeling saya mereka juga nggak pernah datang ke Komisi Informasi. Nggak ngerti mereka juga paling ya. Iya. Pernah Mas, baru pertama kali kita Mas mungkin di Jawa Timur. Luar biasa. Buat Ya teman-teman kasus yang pajak Mas ya, kasus pajak Mas ya, kasus pajak Mas ya. iya, mungkin buat teman-teman yang nggak tahu ya, PT Arion adalah eh, WP pertama di Indonesia yang mengajukan gugatan pajak mandiri, Pak ya. Iya, betul Mas. Belum ada di Indonesia wajib pajak yang menggugat ke pengadilan pajak mandiri alias prinsipal alias tidak pakai kuasa hukum. Hanya PT Arion yang pertama kali. Dan gugatan Komisi Informasi juga yang pertama kali dan saya rasa Iya, nggak ada betul yang Mas. tahu. Saya juga nggak pernah dengar itu barang. Oke, jadi nah sidang pertama mereka tidak hadir, sidang kedua mereka hadir. Nah, bagaimana tuh Pak Ibu kejadiannya? Terus kalau dari pihak termohon itu Pak menyatakan kalau apa permohonan dari kami pemohon itu tidak dapat diterima karena Komisi Informasi Jatim tidak memenuhi kewenangan yang relatif untuk memeriksa dan memutuskan sengketa informasi. Seperti itu. Jadi menurut tergugat termohon ini bukan kewenangannya Komisi Informasi. Ya, Iya, karena gini Mas, betul. karena termohon mengarahkan bahwa seharusnya ini sidangnya di Komisi Informasi Pusat Mas, di Jakarta Mas. Karena kan ada tanggapan dari PPD tingkat 1 gitu loh Mas. Ya ini kan kebolak-balik otaknya Mas. Ini kan aturan mainnya gitu Mas, kita kan nggak boleh langsung sengketa ke Komisi Informasi sebelum kita ngajukan keberatan Mas. Nah, karena kita ngajukan keberatan adalah di PPD tingkat 1, kita disuruh gugat kemarin Mas ya, dalilnya termohon itu kita disuruh gugat ke pusat gitu loh Mas. Jadi menurut termohon harusnya tergugat termohonnya adalah DJP Pusat dan lokasi juga di Komisi Informasi Pusat. Betul Mas. Iya. Padahal di meeting sebelumnya oleh Komisi Informasi disuruh kita jangan ke pusat tetapi ke Kanwil. Betul Buat Mas. justifikasi gitu, iya. Nah, gini Mas, kasusnya ini kita yang sidang pertama ini kan kita sengketanya ada 4 Mbak Zinte ya, ada 4 Mas ya. Ini Iya, yang salah satunya Mas, masih ada 3 lagi masalah. Oke. Satu-satu Mas. Oke. Nah, yang satu ini Mas keliru Mas kita Mas saat membuat apa sengketa informasi tadi di formnya itu keliru. Hmm. Mbak Sinti ini keliru bahwa termohonnya adalah ini PPD tingkat 1 gitu loh Mas Awan. Nah, kemarin kita itu disuruh perbaiki gugatan hanya merubah ini aja termohonnya menjadi PPD tingkat 2 yaitu Kanwil. Semua surat sudah kita siapkan termasuk apa justifikasinya. Nah, mereka itu ini Mas dalam tanda kutip membawa sekian orang banyak orang itu adalah untuk mengintimidasi majelis biar ini bukan kewenangannya majelis ini gitu loh Mas. Jadi Seperti itu Mas. mereka tidak mau masuk ke material, hanya mau Betul, bilang ini bukan kewenangan Anda loh gitu. betul, betul Mas. Iya, betul. Aduh, gue bingung. Jadi dia nggak mau masuk ke material, dia nggak mau peduli apa gugatan lu, dia mau bilang ini formalnya cacat. Betul. Iya. Padahal kita ketika mau permasalahan formal, dia bilang jangan formal dong, ngomongin material Materi, dong. Ya. betul, betul. Emang gila Dan tuh oknum itu ya. ini juga Mas Awan, dia juga ngomong bukan kewenangannya Majelis Komisi Informasi karena ini sudah dalam sidang di pengadilan pajak. Padahal nggak ada hubungannya, Mas. Apa ada dasar hukumnya? Gue mau lapor polisi kok boleh-boleh aja kok. Iya. Oke lah, aduh, itu orang nggak ngerti hukum. Oke, jadi setelah dia ngomong gitu, majelis gimana tanggapannya? Katanya masih nunggu apa sidang selanjutnya lagi gitu. Oh, berarti majelis melempar ke sidang berikutnya. Ya, Iya, betul. Berarti tanggapan dari pemohon. Iya, ya, Mas Awan. Tanggapan dari kita, Mas Awan. Oh, jadi majelis tidak langsung mengcounter bahwa oh ini hak kami kok gitu. Karena tidak. ya ini Mas Indra, karena ada salah satu majelis yang sudah kayaknya kena intervensi, Mas. Waduh, Sudah Mas kelihatan, Arman lagi. sudah kelihatan, Mas. Contohnya ini, Mas. Kalau kita sidang di pengadilan pajak, itu kan kita melihat surat tugasnya dari tergugat kan enak, Mas. Tinggal di-upload di Dropbox ya. Oke. Nah, kemarin di Komisi Informasi itu, Mas, bahkan kami nggak punya, Mas, foto
ini Mas, foto surat tugasnya tuh nggak boleh Mas. Jadi kayak di PN yang suruh nyatet itu Mas. Lah kalau ini 16 kita nyatet ya sampai keriting Mas tangan kita. Tapi boleh dilihat. Boleh dilihat, boleh catat Boleh. tuh, Mas. Jadi cara-cara preman yang digunakan itu Mas. Jadi Wah, Komisi Informasi ini adalah sarannya kan ini kan sebenarnya di bawah Kominfo Mas. Kebetulan saya kenal juga Kadis Kominfo-nya Provinsi Jatim, Ibu Sherlita. Nah ini kalau melihat video ini tolong ya Bu Sherlita ya, saya Rinto dari PT Arion, tolong anak buahnya ini tolong ini Bu apa yang independen dalam menangani kasus. Ingat bahwa hidup yang kita lakukan ini hanya sementara. Seperti itu. Jadi nanti hmm. pengadilan sesungguhnya adalah saat kita bertemu dengan Tuhan Yang Maha Esa itu Mas. Ya, ya, ya. Jadi si hakimnya juga ahem-ahem sedikit-sedikit, kemudian dia tidak mau langsung membuat penegasan dan dia melempar tanggung jawab untuk penjelasan itu kepada si pemohon. Betul Mas. Padahal ini kan Oke. seharusnya kan hakim bisa memutuskan Mas kayak sistem pengadilan pajak Mas ini NO atau jalan ke lanjut ke pemeriksaan materi kan gitu aja Mas sebenarnya. Iya, kan dia yang suruh kita revisi surat gugatan. Sudah Mas, sudah kita revisi. Oke. Jadi gitu doang pembicaranya. Iya Iya, Mas, cuma itu nunggu saja. 3 minggu lagi ya Mas itu ya, nunggu 3 minggu lagi. Iya, iya Anggaran? betul. Katanya mungkin di sekitar Agustusan. Oh, belum tahu Jadi tanggalnya. Belum tahu Mas. belum tahu. Kalau sidang Komisi Informasi ini tanggalnya siluman Mas. Tidak kayak di pengadilan pajak kan ditetapkan saat sidang ini Mas. Misalkan Mas Awan kemarin kan sudah langsung tahu ya sidang berikutnya tanggal berapa. Kalau Komisi Informasi ini nanti ya nunggu Mas, nanti nunggu surat. Bahkan pernah Mas ya yang sidang kedua ini sudah ditentukan jadwalnya mereka undur sendiri bisa Iya, Mas. diundur. Oh, ini awalnya sudah ditentukan tanggal sekian, tiba-tiba berubah. Betul Mas. Iya, 26 ya Mas Sinti. Awalnya 26 ganti 1 Juli Mas. iya betul. Aduh, bisa begitu ya. Jadi 16 orang ini datang pakai bensin, pakai uang pajak negara, bayar bensin, bayar makan mereka hanya untuk bilang ini bukan kewenangan hakim, kemudian nggak membahas material. Betul Mas. Pajak kita, Pak, digituin, Pak. Uang kita Mas pajak-pajak Mas. Gila, 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 gila. Berapa datang 16 orang ya? Kira-kira apa ya? Kalau bukan untuk mengintimidasi, apa fungsi 16 orang ini datang ya? Yang pembicaranya itu cuma 3 aja, Pak. Jadi yang lainnya cuma hanya kayak jadi pendengar gitu aja di meja. Supporter. Kayak supporter ya, Iya. kayak di nonton Iya, sepak bola gitu ya. supporternya. Iya, betul. Jadi kayak banyak-banyakan supporter Mas. Oke, nanti teman-teman IWPI, kalau yang sudah hadir ya IWPI, kita undang deh yang sekitar Malang, kita datang aja, Pak ya. Ya, Surabaya Mas. Ini kan sidangnya di Surabaya Mas. Ya, nanti saya ke Surabaya, Pak. Kita datang Oke, ke Surabaya. siap, siap. Biar rame-rame. Kita rekam. Kayak kemarin kan 80 orang kita ikut ke pengadilan pajak. Ya, luar biasa Mas. Ya, biar seru. Biar kita datang, dia 16 orang, kita ya 61 orang, boleh juga. Iya. Surabaya juga banyak, Pak, teman-teman kita kan. Oh, sip Mas. Silakan Mas. Mas. Biar tahu. Iya. Kan Kalau komisi banyak-banyakan informasi. kalau banyak-banyakan masa ini kan berarti kan kita sebagai pajak-pajak harusnya lebih menang kan gitu Mas. Iya. Gimana informasi publik nggak boleh berekaman gimana sih? Saya tuh sampai ketawa kan Mas. Aduh. Aduh. Oke. Tapi hakim itu hakim ya? Gimana, Pak? Majelis Majelisnya Mas. itu hakim. Iya, Oh. Tulisannya apa Mas Siti? Ada tulisannya hakim atau tulisannya itu majelis, cuma Majelis. majelis. Nggak ada hakim ketua, hakim anggota gitu. Ketua majelis, terus anggota-anggota, terus panitera. Seperti itu saja. Terus ini nggak bisa dibikin online? Nggak Nah, bisa. itu kita sudah mengajukan permohonan Mas Awan. Ya Mas Siti ya. Nah, Iya, betul. kita mengajukan permohonan bahwa di peraturannya mereka sendiri Mas, di peraturannya ketua komisi informasi itu ngomong juga Mas sama dengan Mahkamah Agung Mas, bahwa pengadilan itu harus cepat, sederhana dan berbiaya murah gitu Mas. Nah, dasarnya itulah kami mengajukan permohonan untuk sidangnya online gitu Mas Awan. Nah. Terus kami kasih contoh Mas, Awan ada contoh-contoh sidang komisi informasi yang online itu ada Mas. Oh, ada? Ada gitu Mas. Oke. Terus mereka katanya belum siap atau gimana itu Mbak Siti? Iya, katanya belum memiliki peralatan yang memadai gitu sih, Pak, katanya. Ya bukan salah kita dong. Atau Iya. nanti kita gini Mas Awan, nanti kita bikin petisi Mas, kita pinjemin, kita kasih laptop aja Mas, nanti biar bisa online dia kasih Iya. Mas. Jadi Saya ini siap bantu rakyat deh. IWPI nanti kita ini Mas urunan untuk Komisi Informasi Jawa Timur biar memiliki alat untuk bisa Zoom Mas, bisa. Iya, betul. Betul, kita bantu deh. Saya punya TV gede nih. TV gede saya nggak kepake nih. TV gede Oh tuh. iya Mas, ya Kita oh kasih iya. nih. Aduh, komisi informasi bisa begitu. Kominfo ini kan?
Di bawahnya Kominfo Mas, tapi bukan Kominfo. Tapi anggarannya Kominfo Mas. Tapi bukan Mahkamah Agung. Bukan Mas. Ya Kominfo masa nggak bisa online? Aduh Pak Kominfo. Aduh. Jadi gitu doang meetingnya. Jauh-jauh ke Iya, Iya. Surabaya, 16 betul. orang. Betul Mas. Pakai uang rakyat. Betul Mas. Ampun dah. Ampun. Oke, jadi sidang berikutnya kita tunggu bulan Agustus. Jadi Bapak dan Ibu akan membuat surat tanggapan atau surat sanggahan atas argumen mereka. Kalau sidang komisi informasi ini tidak ada formatnya Mas, nggak ada ini Dropbox atau apa di sidang pengendalian pajak ya. Ya kita syukur ini aja Mas, langsung ngomong aja nanti di sana. Oh, langsung disampaikan saja. Yang disampaikan saja. Karena Aduh. hukum acaranya juga nggak jelas Mas. Waduh. Kalau hukum acara ngajar saya suka-suka dia aja. Betul Mas. Suka-suka si hakim, si Malah majelis. kemarin ada yang lucu Mas Awan, ada yang lucu kemarin itu apa? Ngomongnya gini Mas Awan, termohon itu boleh nggak datang sampai 5 kali. Kalau pemohon 2 kali nggak datang langsung digugurkan ininya gugatannya, apa sengketanya, gitu Mas. Terus kita suratin Mas, pakai aturan yang mana? Ya bisa jawab mereka. Termohon boleh 5 kali absen. Kalau pemohon maksimal 2 kali absen. Ya, Aturan dari mana itu begitu ngomongnya ya? Kan aturan tuh mesti ada, kemudian mesti ada filosofinya, why gitu kan? betul Mas. Mereka itu nggak perlu bayar bensin sendiri loh, dibayar oleh negara loh. Ya, betul Mas. Kita butuh effort loh untuk datang ke sana loh. Betul Mas. Kita yang harusnya dikasih fasilitas untuk lebih banyak nggak bisa hadir. Iya, ini malah yang dibayar oleh APBN malah boleh 5 kali nggak datang. Iya, mereka tinggal cetak surat tugas, berangkat, bensin gratis. Betul Mas. Aduh, Ya, inilah terjadi ketidakadilan, Mas. Jadi antara rakyat dengan penguasa zaman sekarang ini terjadi ketimpangan yang sangat luar biasa, Mas. Jadi kedaulatan ada di tangan rakyat ini kayaknya ini, Mas, sudah hilang, Mas, sertifikatnya, Mas. oke lah kita tunggu IWPI bergerak. Jadi apa langkah selanjutnya nih Pak? Kalau untuk langkah selanjutnya itu ya kami akan menunggu sidang selanjutnya ya Pak ya, karena kan tidak hanya satu sengketa ini saja, melainkan ada 3 lagi seperti itu. 3 sengketa ini disidangkan di waktu-waktu yang berbeda atau dia bisa seperti pengadilan pajak digabung gitu? Kalau sepertinya sih itu di waktu yang berbeda ya Pak ya, untuk masing-masingnya itu. Karena masuknya kita juga berbeda, Mas Awan. Karena kan Iya, betul. 4 sengketa itu kita memang nggak langsung, Mas. Kita minta ini dulu, nggak dikasih, kita sengketakan yang lain gitu loh, Mas. Jadi tergantung juga mereka balasinya juga, Mas. Kita kan baru bisa sengketakan tunggu balasannya mereka, Mas Awan. Oh. Iya, betul. Saya tuh masih mikir gini loh Pak. Yang disengketakan adalah video rekaman. Iya. Yang mana kita semua para pihak sudah tahu dan sudah terbuka untuk umum barang itu tidak ada. Iya. Dan dia datang 16 orang ke Komisi Informasi sama sekali tidak membahas itu. Iya, betul. Semua sudah tahu, sudah terbuka untuk umum barangnya tidak ada. Iya, betul. Dia yang mengaku. Betul, Mas Awan. Dia datang 16 orang pakai uang rakyat, pakai bensin, pakai mobil, masih mempermasalahkan legal formal. Betul. Dia tinggal bilang aja, Pak Majelis, mohon maaf Bang, nggak ada, selesai, udah. Iya, Apa hukumannya bagi kami, gitu aja. terserah putusannya gimana, majelis atur sendiri putusannya kan gitu, Iya, Mas. lu atur sendiri, barangnya di atur sendiri, barang nggak ada. Mau diputuskan kami harus ngasih, mau diputuskan kami tidak perlu ngasih, apapun keputusan lu, barang nggak ada, bos. Dia tinggal kasih hukuman aja, udah. Terserah. Ini kan hukumannya kan nggak ada, Mas. Cuma menyatakan bahwa informasi itu harusnya diberikan gitu aja, Mas. Ya udah, kami nyatakan barang itu tidak ada, sudah kami sampaikan di Iya. pengadilan. Buat apa di sidang? Ya lumayan lah jalan-jalan ke Surabaya lah, Iya, Mas. kuliner gitu Pak. Bisa liburan 2 hari. Aduh. Jadi malah mereka harus berterima kasih pada PT Aryan, Mas ya. Bisa dapat perjalanan dinas. Iya, terima kasih banget tuh. Kalau 4 sengketa sebulan 4 kali jalan-jalan lumayan bos. Iya, Mas. Dari Malang ke Surabaya berapa jam Pak? 1,5 jam. 1,5 jam. Lumayan, pulang balik 3 jam. 1 hari udah habis. Iya, habis kan, Mas. Bisa ke mall, Mas. Waduh. Oke, jadi kita tunggu nanti mohon update deh Pak, update di WPI ya Pak, biar kita rame-rame.
Saya pengen banget tuh datang ke sana biar tahu komisi, komisi informasi itu seperti apa gitu deh. Oke, siap Mas Awan. Ini ada yang disampaikan ini Mas Awan, nanti ini dari Mbak Sinti menyampaikan promo IWPI Mas. Oh, silakan Bu. Gimana Bu Sinti? Ya, jadi saya akan memberikan Pak sedikit penjelasan ya terkait IWPI agar rekan-rekan juga dapat dengan mudah memahaminya. Izin saya share ya Pak ya. Siap Bu, silakan. Oke, sudah Bu. Nah, jadi untuk IWPI atau Ikatan Wajib Pajak Indonesia ini merupakan wadah asosiasi bagi wajib pajak di seluruh Indonesia yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum. Nah, tujuannya ini Pak, kami mempererat solidaritas, sarana kerjasama, meningkatkan peran dan kualitas wajib pajak, terus dan memberikan kepastian hukum seperti itu. Nah, jadi untuk bidang pelayanan di IWPI ini ada di bidang litigasi dan non-litigasi. Untuk di bidang litigasinya itu di pengadilan pajak, pengadilan negeri, dan Mahkamah Agung. Untuk bidang non-litigasinya ada accounting service, tax review, konsultasi, SP2DK, pendampingan pemeriksaan, pembentulan SKP dan STP, serta pembatalan SKP dan STP. Nah, kalau misalnya sudah menjadi anggota dari IWPI ini, Pak, ada benefit atau keuntungan yang diperoleh. Yang pertama akan mendapatkan informasi terkini melalui grup, WhatsApp, dan Telegram, lalu bergabung dalam diskusi online dan konsultasi gratis, lalu mendapatkan update perundang-undangan khususnya perpajakan, lalu kami juga menyediakan pendampingan oleh instruktur profesional untuk permasalahan perpajakan, mendapatkan prioritas penawaran khusus dalam setiap acara, event, dan seminar IWPI, serta memperoleh harga khusus atau potongan harga dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh IWPI seperti seminar, workshop, konferensi nasional. Seperti itu. Nah, nanti setelah bergabung dengan IWPI, menjadi anggota IWPI, nanti akan ada kegiatan rutinnya, Pak. Ada diskusi online selama seminggu sekali, sesi konsultasi litigasi, sesi konsultasi non-litigasi, serta nantinya ini akan berfokus pada surat menyurat administrasi khususnya perpajakan. Nah, untuk biaya keanggotaannya, Pak, ini untuk wajib pajak perorangan sebesar 50.000 per tahun, untuk badan sebesar 150.000 per tahun. Per tahun Bu ya, Terkait bukan per bulan ya? pendaftaran, iya per tahun ini, Pak, Murah sudah murah sekali, sekali. luar biasa. Iya, betul. Nanti untuk pendaftarannya, Pak, bisa melalui website di www.iwpi.info atau bisa melalui adminnya IWPI, Pak. Seperti itu. Oke, siap. Luar biasa. Thank you Bu Sinti, luar biasa. Ini teman-teman kita sangat respect, hormat sama Pak Rinto ya. Wajib pajak yang lain kalau digencet sama oknum itu udah mampus Pak. Ini Betul. bukannya malah menurunkan semangat, malah bikin IWPI, malah melawan, malah masuk komisi informasi. Luar biasa Pak. Ini negara Indonesia sangat berhutang budi sama Bapak nih, sama Ibu. Luar biasa. Oke Pak, kita tunggu lagi update selanjutnya. Bagaimana Pak, ada tambahan lagi untuk Pak Rinto atau Ibu? Ya, sudah cukup Mas Awan. Jadi harapan kami banyak teman-teman wajib pajak ini bergabung dengan kita. Dan tujuannya untuk solidaritas, Mas. Dan nanti sebisa mungkin nanti semua ini kan kami buat bukan untuk ini, Mas, untuk mencapai profit pribadi, Mas. Jadi nanti mungkin apa laporan keuangannya pun nanti bila perlu kita publish, Mas. Seperti itu, Mas. Tujuan kami harapannya seperti itu, Mas. Ini kan biaya yang paling besar hanya untuk membangun sistem IT aja, Mas. Karena kan ini kita buat nanti kartunya bisa digital, kartu anggotanya, gitu, Mas. Pembayarannya nanti bisa nanti kita arahkan bisa bisa pakai via telepon. Nanti sesi-sesi grupnya nanti juga saya pikirkan dengan IT itu Mas Awan, biar nanti ini yang sebagai penasihat ini Pak Rey, Mas Awan dan Pak Darmawan ini juga enak itu Mas jawabnya, jadi nggak kayak di grup-grup yang lain tuh Mas. Ini kan juga akan secepat mungkin saya cari metodologi yang paling tepat itu Mas. Ya kalau hanya untuk biaya segitu bagi saya Pak wajib pajak yang sudah mengalami ini Mas kasus sengketa pajak sangat murah sekali Mas untuk bisa mendapatkan insight, apalagi ini kan dari kami Mas, dari wajib pajak langsung Mas, bukan dari konsultan pajak atau dari kuasa hukum pajak Mas. Jadi kami nanti akan mengarahkan, oh ini kamu pakai yang ini gitu Mas. Kami akan menemani wajib pajak ini dengan sisi kami Mas, sebagai wajib pajak gitu Mas. Kalau misalkan ibarat timbangan itu, ya di timbangannya wajib pajak Mas. Kalau konsultan harusnya di tengah-tengah sama kuasa hukum pajak. Kalau kita, ini Mas,
cenderung ketimbangan yang ini. Baru nanti kita arahkan kamu nyari yang konsultan pajak atau kuasa hukum pajak yang kompeten gitu Mas Awan. Seperti itu Oke. Mas Awan. Siap, thank you Pak Rinto, thank you Bu Ya. Sinti. Kita Ya, jumpa lagi di IWPI dan Pajak Smart dan semoga semuanya lancar dan kita doakan Komisi Informasi juga bisa netral dan mendukung Ya, wajib betul. pajak warga negara. Oke, terima kasih Pak Rinto, Bu Sinti. Ya, Mas Awan.